Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan ulasan tugas yang telah kami terima, yaitu dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Dalam hal ini kami mendapatkan judul Hermeneutika Khalid Abu El-Fadl. Hermeneutika Khalid Abu El-Fadl. Nah, ini masih sangat asing bagi kami. Nah, kami mencoba untuk mengulas tentang materi ini. Saya yakin masih banyak kekurangan. Jadi nantinya dalam bahasan ini semoga yang menjadi kekurangan nanti bisa dilengkapi oleh rekan-rekan, dan yang menjadi kelebihan bisa menjadi ilmu yang baru bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Jadi kami memberikan sebuah pengertian terlebih dahulu sebelum kami masuk kepada pembahasan, bahwa dalam sebuah definisi yang diberikan oleh Richard L. Palmer, itu menyampaikan bahwa hermeneutika adalah sebuah teori yang mengatur tentang metode penafsiran. Jadi sebuah teori yang mengatur tentang metode penafsiran, yaitu interpretasi terhadap teks dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai teks. Dalam hal ini, Khalid Abu El-Fadl ini mempunyai sebuah pandangan bahwa secara sistematis Abu El-Fadl ini berupaya menerapkan metode dalam menentukan otoritas teks dan pembacaan terhadap teks agar terhindar dari penafsiran otoritarianisme yang dapat merusak otoritas teks keagamaan sebagai sebuah teks yang otoritatif. Nah, Abu El-Fadl ini juga berusaha melakukan penafsiran makna terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh CRLU. Apa CRLU itu? Yaitu singkatan dari Council for Scientific Research and Legal Opinion. Nah, ini yang lebih dicermati oleh Abu El-Fadl, yaitu khususnya tentang fatwa-fatwa kehidupan wanita Islam di Arab Saudi dan fatwa bias gender pada umumnya. Nah, siapakah Khalid M. Abu El-Fadl ini? Khalid M. Abu El-Fadl ini adalah seorang profesor hukum Islam di Fakultas UCLA, Amerika Serikat, yang lahir di Kuwait pada tahun 1963. Tumbuh dan berkembang hingga remaja di Kuwait dan Mesir. Beliau ini hidup di lingkungan sosial yang tidak menentu, baik karena pergolakan politik, baik juga karena peperangan, teror, dan ancaman yang mewarnai kehidupannya. Nah, oleh karena itu muncullah sebuah kegelisahan terhadap otoritarisme. Nah, yang pertama, awal kegelisahannya adalah penyalahgunaan otoritas atau dengan istilah otoritanisme, yaitu apa sebenarnya? Yaitu paham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan oleh kelompok atau perorangan yang menyatakan pandangan atau penafsirannya adalah benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kegelisahan yang dialami oleh Abu M. Fadl.
Yang kedua, Abu M. Fadl ini, Abu El-Fadl ini menggambarkan bahwa proses seseorang dalam membaca teks yang sedang membaca akan bergelut pemikirannya dengan teks tersebut, sehingga menarik sebuah hukum dari teks tersebut dengan resiko bahwa seseorang pembaca ini nanti akan menyatu dengan teks sehingga mewujudkan pernyataan yang eksklusif dari teks yang sudah dibaca maupun dikaji. Yang ketiga, teks Al-Quran itu bersifat tertutup. Teks Al-Quran ini menjadi tertutup apabila dianggap memiliki makna yang tetap dan tidak berubah. Dan yang terakhir, teks tertutup ini bentuk dari kesombongan. Bahwa pembaca ini mengklaim bahwa suatu pengetahuan itu identik dengan pengetahuan Tuhan. Karena teksnya tertutup. Jadi pengetahuannya ini identik dengan pengetahuan Tuhan. Selanjutnya, apa yang ditawarkan oleh Abu El-Fadl ini? Tawaran hermeneutika Al-Quran menurut Abu El-Fadl adalah yang pertama adalah menghidupkan kembali tradisi hukum yang dinamis. Nah, yang kedua, tradisi Islam yang dinamis dan plural masih memiliki relevansi dengan realitas yang dialami umat Islam pada masa modern ini. Nah, pada tradisi Islam klasik, diskusi persoalan otoritas mujahid, keberwenangan sumber, dan resiko despotisme intelektual sudah jarang lagi diperdebatkan. Jadi pada akhirnya Abu El-Fadl ini menginginkan penggagasan dan perumusan kembali dalam khazanah pemikiran Islam. Nah, ide ataupun gagasan yang berkaitan dengan hermeneutika baik terhadap Al-Quran maupun teks-teks yang lainnya. Yang pertama yang disampaikan adalah tentang konsep teks, bagaimana teks itu sendiri. Yang kedua yaitu penetapan makna. Yang ketiga adalah metode interpretasi. Dan yang keempat adalah prinsip interpretasi. Kita kutip bagian pertama, yaitu tentang konsep teks. Konsep teks yang dimaksud di sini adalah hakikat teks sebagai sebuah gagasan hermeneutika sangatlah fundamental. Masing-masing hermeneut memiliki karakter yang khas dalam mengkonstruksi konsep tentang teks. Teks, menurut Abu El-Fadl ini digunakan untuk menyebut sumber-sumber tertulis kehendak Tuhan yang terdiri dari Al-Quran dan tradisi Nabi yang tercatat. Secara prinsipnya, teks ini dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu teori umum dan yang kedua adalah teori khusus. Teori umum ini membicarakan tentang apa? Membicarakan tentang dasar epistemologi untuk memahami konsep teks dalam kesarjanaan Islam secara umum. Sedangkan teori khusus ini membicarakan tentang konsepsi teks-teks Islam secara parsial, tetapi dapat tetap mendapatkan sinaran dari yang pertama tanpa mengabaikan karakter khusus yang dimiliki oleh setiap teks. Nah, kategori dalam mengkonsepkan teks. Yang pertama yang harus ditelaah adalah tentang definisi teks itu sendiri. Yang kedua tentang teks dan bahasa. Yang ketiga yaitu tentang maksud dan tekstual. Maksudnya maksud tekstual dari teks tersebut. Dan yang keempat adalah kepengarangan teks. Terus teks dan nasnya. Dan yang keenam adalah karakteristik teks. Nah,
Hal ini menimbulkan yang pertama, mendefinisikan teks sebagai sekelompok entitas yang digunakan sebagai tanda yang dipilih, disusun, dan dimaksudkan oleh pengarang dalam konteks tertentu untuk mengantarkan makna kepada pembaca. Yang kedua, teks itu selalu bersandar pada sebuah bahasa. Setiap bahasa terdiri dari huruf. Setiap bahasa terdiri dari kata. Setiap bahasa ini terdiri dari frasa dan kalimat. Dan itu bergantung pada sistem simbol, di mana sistem simbol ini melahirkan sebuah gambaran dan emosi khusus dari pembacanya. Yang ketiga, teks ini memiliki maksud yang mempunyai sebuah pilihan yang bebas dari maksud penulis dan pembaca. Makna yang keempat adalah dalam sebuah teks penggagas keberagaman yang namanya tercantum di cover buku. Namun sejatinya teks itu sebenarnya dibentuk dari banyak pemikiran-pemikiran intelektual dan nilai sosial normatif yang membentuk pemikiran si penulisnya. Yang kelima, nas dan teks itu dipandang berbeda, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, dan diberlakukan sebagai entitas terpadu, simetris dan terstruktur yang maknanya ditentukan oleh pengarangnya. Dan yang terakhir, ada dua, teks yang terbuka dan yang kedua adalah teks yang tertutup. Nah, bagaimana tentang penetapan makna? Penetapan makna itu ditentukan oleh pengarang atau author, atau setidaknya upaya memahami maksud dari pengarang. Yang kedua, makna ini ditentukan oleh teks. Dan yang ketiga, penetapan makna dilakukan oleh seorang pembaca. Apa yang dimaksud dengan metode interpretasi? Nah, di dalam metode interpretasi ini adalah metode yang dikembangkan oleh Abu M. Al-Fadl, adalah metode interpretasi dinamis atau disebut dengan lively interpretatif. Apa itu? Yaitu penafsiran seorang mufasir yang tidak hanya memahami makna awal ketika teks itu berdialog dengan penerima awalnya, tetapi mencoba dengan makna asal tersebut untuk menggali makna teks dalam konteks kekinian. Nah, dalam proses interpretasi dinamis ini atau lively interpretatif, pembaca atau penafsir ini sebaiknya menggunakan counterfactual. Apa counterfactual itu? Yaitu membayangkan apa yang dikehendaki oleh teks di masa lalu jika ia kembali digubah di masa kini. Sekarang yang dimaksud dengan prinsip interpretasi. Yang dimaksud dengan prinsip interpretasi ini agar supaya untuk menghindari penyelewengan otoritas, maka seorang mufassir harus memiliki otoritas untuk menafsirkan dan menyampaikan maksud Tuhan dalam sebuah teks. Otoritas ini bersifat persuasif, artinya lebih disebabkan oleh faktor moral, bersifat kultural dan tanpa paksaan, dan tidak bersifat otoritas koersif, yaitu otoritas yang bersifat struktural dan cenderung memaksa agen umum atau masyarakat untuk mengakui agen khusus. Nah, untuk menghindari penyelewengan terhadap otoritas tersebut, maka Abu Al-Fadl mengajukan 5 syarat. Yang pertama adalah honesty atau kejujuran.
Yang kedua dilijen, yaitu kesungguhan. Yang ketiga adalah komprehensif atau kemenyeluruhan. Dan yang keempat adalah reasonable atau rasionalisme. Dan yang terakhir adalah self-restraint atau pengendalian diri. Nah, aplikasi hermeneutika menurut Abu el-Fadl adalah metode yang ditawarkan ini yang disebut dengan interpretasi dinamis atau lively interpretative. Jadi yang dimaksud di sini adalah proses menggali konteks kekinian atau yang signifikan dari makna atau meaning asal sebuah teks, atau dengan kata lain membahas dampak atau implication dan kedudukan penting atau signifikan dari makna asal sebuah teks. Nah, sedangkan konsep dalam Al-Quran, ia menceritakan bahwa konsep dalam Al-Quran ini adalah saling mengenal atau lita'arufu. Nah, konsep lita'arufu ini adalah merupakan elemen yang penting untuk kerjasama sosial dan elemen yang penting untuk saling membantu guna menggapai keadilan. Ini yang mengartikan kedua elemen tersebut dari makna asal atau meaning untuk supaya saling mengenal sebagai upaya untuk membuka diri sebagai belajar, untuk membuka diri sebagai bentuk dari belajar kasih sayang dan mengajarkannya. Nah, sebagai penutup, Abu el-Fadl ini adalah seorang ahli hukum Islam. Ayahnya juga ahli hukum Islam yang telah menggagas legal hermeneutika dalam mengembangkan kajian keislaman. Dalam hermeneutika Al-Quran ada 3 kemungkinan untuk menentukan makna sebuah teks Al-Quran, yaitu pembaca, teks, dan pengarang. Nah, itu yang bisa kami sampaikan dalam kaitannya judul yang kami sampaikan, yaitu tentang hermeneutika Khalid Abu el-Fadl. Saya yakin dalam penyampaian ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Kami mohon maaf apabila pemaparan kami ini kurang begitu jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.